normal yang dipakai sama banyak orang aja gitu. Dengar-dengar nih Kak dari orang katanya Kak Mimin tuh suka musik ya. Apa tuh? Iya, kalau dibilang suka bisa suka, kalau dibilang enggak juga bisa jadi gitu. Kalau misal dari tipe musik sendiri, aku itu tipe musik yang depend on the mood sih, tergantung sama moodnya aku gitu. Kalau moodnya lagi mellow, aku lebih suka dengerin yang ballad. Tapi spesifiknya aku lebih suka lagu-lagu luar negeri, contohnya kayak lagu barat atau enggak lagu K-pop sih. Tapi sekarang lagi belok. Kakak suka K-pop tuh? Lumayan. Kalau misal diajak ngomong K-pop, nyambung lah dikit nyambung. Boyband apa sih yang paling Kak Mimin kayak lebih banget gitu? Dulu aku suka EXO. Perjalanannya dulu aku suka EXO, kenal dari YouTube. Terus enggak sih, kenal dari temanku. Terus sekarang aku beralih lah ke adiknya. Adiknya EXO yang bejibun membernya itu. Aku suka ke situ. Tapi sekarang aku lagi nggak begitu update tentang mereka karena dengan kesibukan aku di sini gitu kan sebagai ini itu dan lain sebagainya gitu. Tapi aku ya sedikit suka K-pop lah. Pernah ngalamin suka yang namanya Bangtan apa sih namanya? BTS? Oh, Bangtan Sonyeondan pernah nggak ya? Enggak sih kayaknya. Kalau yang bener-bener suka sampai ngikutin gitu karena aku dari dulu ke distraknya tuh udah kayak wah bocil army kan dulu ada ya seperti itu gitu. Wah bocil army pasti problematik, pasti alay, pasti ini pasti terus dulu zaman FF yang di YouTube gitu kan. Jadi aku udah ngerasa kayak kok army gini banget sih, kok BTS gini banget sih, nggak mau suka sama itu kayak gitu sih. Sama Blink juga kan. Tadinya I choose another aja, EXO sama NCT. Paling suka sama siapa sih di NCT? Aduh, NCT itu ada sebuah peribahasa K-pop. Kalau misal di NCT itu kita nggak bisa milih bias di bawah 5. Jadi normalnya tuh 5 atau ke atas gitu kan. Tapi mostly aku suka yang China Line. Kayak Winwin, Lonjun, Chunle, Xiaojun, Henry itu aku suka. Karena vibes-nya apa ya? Gege Cina tuh emang menguar banget gitu. Ini ngomong-ngomongin yang katanya lagi jadi kasus gitu di NCT, pendapat kakak tuh gimana sih tentang kasus itu? Ini mau dibilang August Mob juga bukan August Mob ya, karena akhir Agustus banget gitu. Awalnya shock pasti kan, maksudnya as a fans gitu. Aku sebagai fans mengingat bahwa aku tetap suka sama mereka and I will support them gitu. Tapi ketika terakhir berita kan aku tahu berita terakhir itu kalau misal oknum ini itu ternyata kecelakaan, cedera kaki, hiatus gitu kan. Kok diam-diam ternyata membuat perkara gitu. And it make me shock banget, bahkan rada speechless, bingung antara kayak aku harus komen, aku harus percaya atau enggak, karena aku jadi K-popers itu kan udah dari weekend sebelum aku masuk pondok gitu, bahkan sebelum aku lulus SD. Jadi udah banyak lah kasus-kasus yang pernah aku hadapi dan ini sebenarnya bukan yang paling berat gitu. Tapi ini termasuk yang berat. Kalau emang ternyata itu real, berat bahasannya berat kira. Perasaan tuh karena baru apa sih yang tentang yang katanya kolaborasi SM sama yang Insar itu baru Starbucks kan yang baru-baru reda tiba-tiba ada tiba-tiba muncul lagi gitu, dan ini yang udah divalidasi dan ini ngerasa kayak, dan kasusnya itu bersangkutan dengan wanita gitu. Aku sebagai wanita kan juga ngerasa kayak oh my god, ini satu apa ya, kasarnya kayak satu kaum loh sama aku. Apakah aku harus mendukung idolku dan melupakan korbannya gitu kan? Ya enggak gitu. Jadi daripada aku ikut berkecimpung gitu kan, lebih baik aku diam gitu. Tapi selama kakak jadi K-popers kayak pengen nonton konser tapi belum pernah kesampaian sama sekali gitu. Wah, ini masuk ke cerita lucu ya berarti. Ini fun fact aja sih, ini fun fact. Aku dulu pernah SMP apa SD gitu. Ini aku pernah kepikiran gini, kan aku Islam. Aku nggak boleh pegangan dong sama lawan jenis gitu kan. Tapi kalau misal aku keluar Islam boleh dong gitu. Jadi pernah terbesit di pikiranku,
apa aku masuk Kristen dulu ya, habis itu aku pegangan terus aku masuk Islam lagi. Itu adalah sedikit kebodohan masa lalu gitu. Kalau misal mau konser, saya pengen banget datang konser, ketemu sama orangnya, apalagi mereka itu cukup nemenin aku di saat aku itu pernah ada di masa jatuh-jatuhnya. Karena pada saat itu belum kepikiran kayak oh iya ya aku punya Allah, kan belum ya gitu, masih kecil juga gitu. Jadi aku ngerasa kayak kenapa nggak aku ketemu mereka aja. Tapi sampai suatu saat aku mendengar lah ada sebuah kajian yang menceritakan bahwa ngejelasin begini. Kalau jangan sampai kamu meninggal pada sesuatu yang jadi kesukaanmu gitu. Jadi aku takutnya gitu ketika aku datang ke konser gitu lah. Ternyata takdir Allah menentukan aku meninggal di sana. Kan gampangnya kita meninggal dalam kondisi yang tidak sedang beribadah gitu, jauh dari Allah, dan itu aku takut banget. Jadi sekarang aku nggak begitu pengen sih. Tapi kalau misalkan soal kan nonton konser kayak terlalu pengen, tapi kayak ada PC baru, kayak ada album baru tuh kayak check out atau harus war dulu gitu, tapi punya nggak? Kalau misalnya photocard itu kita bisa bilang adalah barang yang hampir semua K-popers tuh kayaknya wajib punya gitu ya, wajib punya. Kalau misal lightstick itu kan biasanya kepake cuma buat konser, tapi kalau photocard kan bisa dipakai kemana-mana tuh. Aku dari segi yang beli unofficial sampai dapat yang official aku juga pernah. Terus hampir dapat album official karena harganya nggak semahal itu sebenarnya, itu aku juga pernah. Hampir mau ngeborong lightstick dari yang awal lightstick EXO sampai lightstick EXO update terbaru, itu aku juga pengen awalnya. Tapi sekarang aku udah mulai ngurangin. Kayak kemarin aku punya beberapa photocards, satu tumpuk ada, itu aku udah mulai kayak beberapanya ada yang aku robek, beberapanya ada yang mungkin aku kasihkan ke temenku yang masih mau collecting, ada juga beberapanya yang ya intinya aku mau menjauhi seperti itu dulu lah. Tapi tetap ada satu atau dua yang aku simpen. Gampangnya kayak mengingatkan aja bahwa oh iya loh aku dulu pernah sejauh ini sama Allah gitu. Tapi pernah gak sih kan lagi pengen nonton konsernya tuh, jadi kakak tuh ikut konser offline gitu di YouTube. Pernah gak sih ngerasain fase-fase itu? Ini berarti zaman corona ya, zaman corona. Pasti tahu dong SM Town Live, pasti tahu dong. Aku pernah ikutin SM Town Live baru 2 kali. 2 kali aku ikutin SM Town Live, bahkan aku download apa sih namanya Beyond Live cuman buat nonton SM Town Live. Aku nge-space acara keluarga cuman buat nonton SM Town Live, dan itu aku ngerasa kayak wah dulu aku serugi itu gitu. Sampai bergadang gitu nontonnya? Karena SM Town Live itu kan dari pagi sampai sore kan, dan kebetulan di situ aku di situ lagi free juga hari Ahad. Jadi aku dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore aku manteng di depan komputer cuman buat nontonin. Gila sih itu. Itu aku sampai nyimpen kuota kalau nggak salah 50 GB cuman buat nonton. Wah. Tuh apa ya, kalau misalnya bisa dibilang wah ternyata masa lalunya suram juga. Ya iya. Wah ternyata masa lalunya jauh banget dari Allah. Ya iya pasti. Tapi pernah gak kan nonton gitu lagi gabut-gabutnya malam kan gitu, nonton aja gitu tentang K-pop sampai bergadang sampai jam 3, jam 4, itu pernah gak sih ngerasain bergadang? Pernah sih pasti, dari segala aspek ya. Kayak yang nontonin funny momennya aja, atau nontonin konten, bahkan rela gak tidur semalaman cuman buat nungguin teasernya keluar, buat ikutin update. Karena aku dulu tuh termasuknya ya bisa dibilang itu yang update info-info. Aku dulu tuh yang update info-info. Jadi kalau misalnya ada info baru nih, aku gercep ambil infonya buat di-share ke K-popers yang lain, buat fans yang lain. Dan itu aku mengeluarkan begitu banyak modal, bisa dibilang kuota, tenaga, HP gitu. Tapi kalau ngomongin soal bergadang kan, kalau misalkan bergadang di rumah tuh sambil nonton kan, nonton acara kita gitu. Tapi kalau misalkan bergadang di sini tuh kakak biasanya ngapain? Kan nggak ada laptop, nggak ada HP, nggak ada komputer. Betul. Ngapain sih biasanya kalau bergadang di sini?
Begadang, terlebih di sini. Aku dulu suka banget begadang. Kalau untuk sekarang, aku lebih sering begadang karena kebetulan juga kan aku sudah diamanahi gitu kan menjadi BES dan terlebih jadi ketua, banyak yang harus dipikirkan dan direncanakan. Jadi begadang itu beneran kayak fokus memikirkan apa yang harus aku lakukan aja sih. Itu kalau sekarang. Kalau kedepannya semoga lebih bermanfaat lagi. Nih biasanya cewek-cewek di sini tuh kan cewek-cewek kebanyakan suka seblak kan ya. Iya. Kakak tipikal orang yang ke seblak, bakso atau kemana nih? Suka pedes, aku suka. Tapi kalau seblak, aku rada pilih-pilih ke seblak karena aku ngerasa kayak nggak semua seblak itu match di lidah aku gitu, nggak semua seleranya. Apalagi kan kebetulan juga aku orang Jawa, yang katanya mah orang Jawa itu suka manis dan suka asin, kebetulan juga suka pedes. Dan aku adalah tipikal yang lebih kesuka asin gitu. Maka dari itu aku lebih nyari seblak kalau emang mau asin ya yang asin gurih pedes sekalian, jangan ada manisnya. Tuh. Tapi kalau dibandingkan seblak, bakso atau mie ayam, aku akan lebih milih mie ayam karena kenyang. Katanya kakak yang katanya pengen jadi barista itu. Nah kakak setelah lulus dari sini tuh mau jadi barista atau memang kakak punya opini lain buat setelah ini mau kemana gitu? Oke, ini berarti apa ya, target ke depan ya. Dulu banget aku pengen jadi chef. Karena dengan ini itu dan lain sebagainya, ya gimana sih anak kecil kan pasti mimpinya berubah-ubah. Yang pengen jadi inilah, yang pengen jadi inilah, yang pengen jadi ini, dan itu mimpinya normal-normal aja menurutku. Tapi untuk sekarang melihat prospek kedepannya apa yang harus aku cari, apa yang harus aku utamakan, aku lebih pengen ke jadi konsultan ini sih, konsultan apa ya nyebutnya. Kalau disebut langsung kayaknya nggak seru gitu. Ya yang nerima konsultasi kalau misal ada problem gitu-gitu sih. Lebih pengen ke situ karena akunya suka ngedengerin cerita juga. Tapi dulu kan katanya anak kecil ya yang suka berubah-ubah. Iya. Apa gitu. Kakak pernah gak sih ada kayak cita-cita kakak yang menurut gede sekarang tuh kayak kok gue ngapain ya dulu pengen jadi itu gitu. Kayak nggak masuk akal aja gitu dari Ada dulu. nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Karena aku mau jadi chef karena aku suka masak dari kecil. Terus aku dulu pengen jadi tentara karena aku nonton Dots. Kalau misal kamu tahu Dots, biasanya ibu-ibu tuh tahu Dots, Descendants of the Sun. Terus aku nggak, ibuku menyarankan aku jadi dokter dan aku pernah pengen jadi dokter, terlebih ke dokter bedah, pengen jadi dokter gizi, dan menurutku ini masih apa ya, kebetulan juga aku kalau misal pengen sesuatu tuh pasti selalu kayak dibiasakan gitu. Aku mau apa, gunanya apa, fungsinya apa, biar apa. Ketika seperti itu aku akan dapat apa? Apakah aku akan dapat sibuknya aja atau dapat enjoynya aja? Itu aku selalu mempertimbangkan antara itu dari kecil. Tapi yang nggak tahu ya, sering ganti-ganti aja. Gitu. Kakak kedepannya punya planning gak sih mau masuk univ top 10 atau kayak yang dekat-dekat rumah aja gitu? Planning untuk kedepannya sekolah apa? Sebenarnya aku between ini sih, pengen kuliah tapi malas kuliah. Jadi orang tua minta kuliah tapi akunya nggak mau kuliah gitu. Sebenarnya berat juga. Bahkan kalau misalnya ternyata aku ada peluang atau nggak usah deh, bahaya kalau ditarik. Aku pengen masuk ke mana ya? Ke UICI. Uji itu di mana? UICI itu di daerah Jakarta Selatan. Mungkin ada yang tahu atau mungkin ada saudara dan kenalannya yang sekolah di sana juga. Tapi untuk sekolah di daerah dekat rumah, aku say no. Karena aku sudah jauh-jauh dari Jawa Tengah ke Jawa Barat untuk sekolah di sini. Apakah aku harus kembali ke daerah yang terdekat? Orang tua aku melarang gitu. Jadi kenapa nggak sekalian yang jauh? Kayak gitu sih. Itu tuh Uji tuh masuk top. Enggak. Enggak. Itu bukan sekolah negeri kebetulan. Oh, swasta. Iya, sekolah swasta, dan aku nyari emang nggak yang booming banget gitu. Pengennya yang apa sih kalau sekolah rame tuh pasti kan persaingannya ketat ya. Aku tuh males bersaing sih anaknya, nggak begitu suka sama tantangan gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sekolah, mending yang sepi-sepi aja lah gitu. Tapi kalau misalkan emang gimana takdirnya nyoba PTN atau apa gitu, tapi keterima takdirnya di misalkan di top 3 tuh kayak
Apa tuh contohnya top 3 tuh? UGM, UI, Ya Unpad. UGM, UI, Unpad, Unair. Eh, Kalau misalkan itu, tapi kakak punya ketertarikan gak sih kayak aku mau juga tapi gimana gitu misalkan? Masuk pernah coba pengen apply ke Undip sama UGM. Waktu itu ada niat buat apply ke sana, apply ke negeri tetap diusahakan. Tapi kalau ternyata negeri nggak bisa, aku bakal nyari opsi swasta karena emang kan aku juga nggak suka yang terlalu mengikuti peraturan banget gitu kan. Pengennya yang ya suka-suka gue aja lah gitu. Jadi kalau misal bisa ya bisa. Terus juga aku lihat dari kurikulumnya kayaknya nggak gue banget deh gitu. Jadi aku nyari opsi lain lah gitu. Buat ini kan kakak sekarang seangkatan ya sama aku gitu. Iya, bener Buat di akhir tahun ini apa sih yang mau kakak sampaikan buat ILS ke depannya setelah kakak gak ada dari sini? Kayak harapan kakak. Nggak ada tuh, berasa kayak real perpisahan dunia dan akhirat gitu, berat banget kesannya. Paling ini sih harapan terbesar, semoga apalagi aku sebagai calon alumnus ILS gitu, semoga kedepannya tuh ILS bisa makin gede lah, banyak yang nyorot ILS karena aku lihat sebenarnya sekolah ini tuh punya potensi besar apalagi dalam perubahan gitu kan. Terlebih lagi buat teman-teman aku yang baru masuk gitu, teman-teman aku yang masuknya bareng sama aku, semoga bisa meninggalkan ILS dengan nama baik, dengan kayak apa ya, prestasi-prestasi indah yang ditinggalkan, kenangan-kenangan indah yang ditinggalkan, dan enjoy aja sih tahun terakhir apalagi kan. Enjoy tapi tetap harus ikut peraturan karena ya gimana pun juga gitu. Sebagai umat muslim kan sebebas-bebasnya dunia tuh pasti tetap aja ada yang diatur gitu. Itu sih. Itu pesan singkat dari aku. Mungkin ngobrol-ngobrol santainya cukup sampai sini aja gitu Oke, ya. oke. Mungkin kita juga udah capek, waktunya istirahat gitu, udah malam. Kalau misalkan kalian yang masih mau kepo tentang Kak Yasmin, nanti kita cantumin sosial media Kak Yasmin di sini. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.